Ya, full. Yeah. Good morning, Sagi. Selamat pagi Sagi. Selamat morning. Selamat morning. Yeah, I tried to do something different today. Jadi saya mencoba melakukan sesuatu hal yang berbeda hari ini. I put out my English Bible Saya menaruh Alkitab bahasa Inggris saya. because I'm going to preach in English today. Karena saya akan berkhotbah di dalam bahasa Inggris hari ini. So pray for me. Berdoa bagi saya. It's a definitely challenge to preach in English. Pastinya itu menantang ke waktu berkhotbah di dalam bahasa Inggris. As I cannot express what I want to express. Karena mungkin saya tidak bisa mengekspresikan apa yang seharusnya saya ekspresikan. Because my word is limited. Karena perkataan saya itu terbatas. It's actually my third language. Ini adalah bahasa saya ketiga, yang ketiga. Saya bahasa Javanese and English. Yeah. Probably fourth because I speak in tongue too. Oke. Jadi saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Roh. Ini bahasa Inggris, bahasa yang keempat. Yeah, so let's see what I can share to you. It's a connection message from last Thursday. Jadi ini merupakan khotbah ini berhubungan dengan pesan di hari Kamis kemarin. You remember what we talked about in Thursday? Siapa yang masih ingat apa yang kita bicarakan di hari Kamis kemarin? Complain. Okay, so it's Thursday, Friday, Saturday. How about last 2 days? Last 2 days, any complaint came out from your mouth? Oke, dari hari Kamis kita berbicara tentang complaining dan bagaimana dengan 2 hari terakhir di hari Jumat dan hari Sabtu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ada complaining yang keluar dari kehidupanmu dan dari mulutmu? Kecil. Yeah, little bit. Oh, traffic or anything. Ada macet. Tokopedia lambat kirim paket. Let me see again in Numbers 13. Mari kita lihat di Bilangan 13. I will go to verse 32. Kita akan lihat di ayat 32. By the way, in that back row there is a Gea's parents. Jadi di belakang ada keluarga Gea yang bergabung bersama kita hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. They want to see their first grandchild. Ya, mereka mau rindu untuk melihat cucu mereka. Hosanna in the highest. Hosana di tempat maha tinggi. If I call Hosanna, I cannot call it without singing. Like Ya. somehow, like. Waktu saya panggil Hosana, saya nggak bisa manggil namanya tanpa menyanyikan sebuah lagu. Okay, verse 32. It says, so they brought to the people of Israel a bad report of the land that they had spied out, saying, the land though which we have gone to spy it out is a land that devours its inhabitants, and all the people that we saw in it are of great height. Demikianlah di ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Yeah. So we mentioned this story in last Thursday. Kita mention cerita ini di hari Kamis kemarin. A little bit look at the story after they stay 100 days in Sinai. Saya melihat kembali ceritanya setelah mereka 100 tahun mereka tinggal di
100 hari. Not 100 years. 100 100 days, hari sorry. mereka tinggal di Sinai. So I try to put myself in their shoes. Dan saya mencoba untuk menaruh diri saya di posisi mereka. Yeah, and it is amazing because you have time, you have opportunity to look at the promise. You know, Itu sangat the promise of the Lord. sangat menarik karena di momen-momen itu mereka punya waktu dan mereka punya kesempatan untuk melihat semua janji-janji tentang tanah perjanjian itu. Because most of the story in the Bible, when God promised something, they cannot see it. Dan banyak cerita di dalam Alkitab itu ketika Tuhan ngomong sesuatu mereka nggak mampu untuk melihat. But this one, they can check it out. Dan find out, sekarang sampai di check, momen you know. ini mereka bisa mengeceknya dan bahkan mereka masuk. And it is amazing. They said that it's amazing land. Dan itu mereka ngomong juga bahwa itu tanah yang luar biasa. Exactly like what God said. Sama seperti apa yang Tuhan katakan. Exactly like what He promised. Sama seperti apa yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya. But Tapi there is a big but. ada tapi yang besar. You like a big but here. Sama seperti tapi yang besar. Oke. Hilang jarinya. You know, there's a but over there. Ada kata tapi di sana. I'm not gonna translate There's a that. big but over there. Ada tapi yang besar. Look, let's check in verse 27 and 28. Mari kita lihat di ayat 27 dan 28. And they told him, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey, and this is its fruit. See, it's exactly like what God said. Jadi di situ dikatakan bahwa mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Can you imagine if God promised something to you and you can see it, check it out? Ya, lihat bahwa ini sama tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dan kalian bisa bayangkan bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kalian dan kalian bisa melihat. Because most of even me personally, most of my disbelief or unbelief or worry is because I cannot see the promise, you know. Jadi banyak dari kita dan bahkan termasuk saya juga bahwa semua ketidakpercayaan saya, semua keraguan saya ketika Tuhan ngomong sesuatu itu karena pada momen itu saat Tuhan berbicara saya nggak bisa melihat. I can Nggak mampu imagine if melihat. I can see it, I will believe. Dan saya bisa membayangkan di momen itu ketika saya bisa melihat hal itu di waktu itu saya pasti akan percaya. But also I'm thinking probably maybe not. Tapi juga saya berpikir mungkin tidak. Because unbelief is not about what you see, unbelief is about your heart condition. Karena ketidakpercayaan itu bukan karena apa yang kamu lihat, tetapi ini berbicara tentang kondisi hatimu. Unbelief is not about the proof, unbelief is unbelief in your Jadi heart. ketidakpercayaan itu bukan tentang tentang suatu bukti, tetapi ini berbicara tentang kondisi dari hatimu. That's why Paul said don't debate. Makanya Paulus Don't ngomong. pursue debate. Makanya Paulus juga ngomong bahwa jangan mengejar pertengkaran-pertengkaran. Because basically in debate nobody win. Karena di dalam pertengkaran itu nggak akan ada yang menang. Even you can see the proof, the person still will unbelieve because he's the heart. Karena bahkan ketika kamu bisa melihat buktinya, tetapi orang yang berdebat denganmu kondisi hatinya yang nggak bisa melihat hal itu. But if I meet another religion and they want to ask about Christ, definitely I will tell them. Jadi ketika ada orang yang beragama lain bertanya tentang Yesus Kristus dan saya mungkin akan memberitahu kepada mereka. But I will not debate. Tetapi saya tidak mau berdebat. Debate is like you try to show proof, they try to show proof, you know. Berdebat itu mereka coba menunjukkan bukti mereka sendiri dan kita juga mencoba menunjukkan bukti kita. Because most of debate is start with unbelief in both sides. Karena perdebatan itu seringnya dimulai dengan ketidakpercayaan antara dua belah pihak. And unbelief is unbelief.
Karena ketidakpercayaan itu, ya itu karena tidak percaya. regardless whatever you see. Terlepas dari apapun yang kamu lihat. It's a heart issue. Itu adalah masalah hati. Because see, in verse 28 it says, however, in my translation is actually, but. Di bahasa Inggris itu dibilang, di bahasa Indonesia ngomong hanya, di translation Pak Giri itu tapi. That the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Jadi Anak. hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. This is what unbelief look like. Unbelief always present two factor. Jadi inilah merupakan ketidakpercayaan, karena ketidakpercayaan ini factor. Always present two factor. Ya, orang yang bermasalah dengan ketidakpercayaan, mereka selalu merepresentasikan dua faktor. Yeah, it was good. It's so good, but it's difficult. Wah, iya bagus itu sekali tanahnya, tetapi ada faktor yang kedua. It's amazing, but I don't know if I can. Itu luar biasa, tapi aku nggak tahu kalau aku bisa. Oh, it's amazing. I will have good generation, but I don't know if I will do what they do. Oh, itu sangat luar biasa. Kalau ini aku akan memiliki generasi yang saleh, tetapi aku nggak tahu aku bisa atau enggak. You can see the promise is amazing, like what God said, but you also see the impossible thing that may be difficult and heavy, or even pain and hurt for you. Kalian bisa melihat janji yang luar biasa yang sudah Tuhan katakan, tetapi juga kamu melihat ketidakkemungkinannya hal itu terjadi. For states of unbelief, you always keep two factor in your mind. Jadi hal yang pertama dari ketidakpercayaan itu karena kalian memiliki dua faktor itu di dalam pikiran kalian. And it's not just about positive thing and negative thing. Ini bukan hanya tentang hal yang positif dan hal yang negatif. Because it's about faithless. Tetapi ini karena kurangnya iman. Unbelief is same like faithless. Jadi orang yang tidak percaya itu sama dengan iman yang lemah. That's what happened with the 10 of the spies. Ini yang terjadi kepada 10 mata-mata. But and then after that go to whole nation. Went to the whole nation. Sorry. But after that is went to whole nation. Dan setelah itu menyebar ke seluruh bangsa. What it went to the whole nation is unbelief. Yang tersebar kepada seluruh bangsa itu adalah ketidakpercayaan. What came out from unbelief is faithless talk or speech. Yang keluar dari ketidakpercayaan adalah kata-kata yang imannya yang lemah. So if I want to get a complaining equal with faithless speech. Jadi saya bisa mengatakan bahwa komplain itu sama dengan iman yang lemah. They see a good thing, the promise, exactly like what God said. Mereka melihat tanah perjanjian itu sama seperti apa yang Tuhan katakan. I imagine, wow, that's amazing though. You know, God said something and then you can check it out and that's exactly like Jadi, right there. Bagi saya itu sangat luar biasa ketika Tuhan ngomong sesuatu dan kamu pergi mengeceknya, itu terbukti sama seperti apa yang Tuhan katakan, sama tepat seperti apa yang Tuhan katakan. It's a faithless speech came out from unbelief heart. Jadi kata-kata yang berasal dari iman yang lemah. It doesn't matter whatever the proof and the sign that God wants to give. Itu nggak peduli tanda-tanda apapun yang Tuhan berikan. Even like somebody asked him, show me the sign, Jesus.
Somebody asked Jesus, show me the sign. Bahkan ada orang yang tanya ke Yesus juga, bahwa tunjukkan, berikanlah aku tanda. They always look the sign Mereka because the selalu- unbelief in their heart. Mereka selalu mencari tanda-tanda karena ketidakpercayaan yang ada di dalam hati mereka. So sometimes you may think that God, I will believe you, but at least let me see it. Jadi Let me see it. terkadang kita ngomong ke Tuhan juga, bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mau percaya kepadamu, tetapi izinkan aku untuk I know melihat. you faithful, Aku God, but let me see it. Aku tahu kamu setia, Tuhan. Biar izinkan aku untuk bisa melihat. Give me sign, give me confirmation. Berikan aku Let somebody tanda-tanda. talk to me about it. Berikan aku tanda-tanda, berikan aku konfirmasi. Biarkanlah ada orang yang mengkonfirmasi, ngomong ke aku. The problem is your heart, unbelief heart. Yang masalahnya adalah hatimu yang tidak And percaya. then when it get difficult or you can see the difficulty, faithless talk will come out from it. Dan sampai di momen di mana kalian melihat kesulitan, kalian melihat masalah, yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang tak beriman. So, my reflection from last Thursday teaching, Jadi refleksi saya atau perenungan saya dari pengajaran Kamis, I'm really blessed with my past actually. saya sangat diberkati dengan masa lalu saya. So I check to fair actually. I have I often complain about things Dan like saya food juga or something. I mengecek check ke to Fair. Mbak Vera, apakah saya sering punya komplain, And she said not. dan dia ngomong enggak. Because I remember my past is in the condition that I cannot complain just because complain is that it doesn't matter if you complain or not, you only have that. Dia di masa lalu saya, di dalam momen itu dan kondisi itu, bahkan komplain pun itu nggak mengubah apapun. So if I have food and I complain about it, it doesn't matter. It's just that Yeah. I can afford. It's just that food, you know. Ya bahkan ketika saya punya makanan, apapun makanan itu, walaupun saya komplain, saya nggak bisa dapat apapun. Even Hanya itu yang saya dapatkan dan yang saya miliki. Even if I complain about shoe or clothes or where I live or it's better to have thin bed than on the floor. Jadi bahkan ketika saya melihat bagaimana saya, tentang apa yang saya makan, dan bahkan tentang apa yang saya pakai, sepatu saya, dan di mana saya tinggal, dan itu lebih baik saya memiliki kasur yang tipis daripada saya tidur di atas lantai. That life shape me to not complaining about situation. Jadi kehidupan itu memangkas kehidupan saya tentang agar saya tidak komplain. But Tapi I still complaining. saya masih saja komplain. I not complain about food or things. Saya tidak komplain tentang makanan atau hal-hal. I not complain about environment or what happened. Saya nggak komplain dengan lingkungan saya tentang apa yang terjadi. But I do complain about person. Tapi saya komplain tentang seseorang. I complain about people. Saya See, laugh komplain about it. terhadap orang. The problem is God just don't like any faithless talk. Masalahnya adalah Tuhan sama sekali nggak menyukai kata-kata yang tanpa iman. For a moment I very so prideful. Oh, I'm not complaining about. I'm not complaining. Jadi saya ngomong, aku nggak komplain, aku nggak suka komplain. But it is I complain about people. Tapi saya komplain tentang orang. Why they did some stupid thing? I need to fix it now. Kenapa mereka melakukan hal yang bodoh? Aku butuh membereskan. I just pray to the Lord and ask forgiveness and try to not do it again. Jadi saya hanya berdoa kepada Tuhan dan minta pengampunan, dan saya mencoba untuk tidak melakukannya lagi. And I realize faithless you can happen to anything. Jadi iman lemah, faithless. Kurangnya iman itu bisa terjadi pada siapapun. How often we have faithless about our spouse?
Jadi seberapa sering kita iman kita berkurang kepada suami kita atau pasangan kita, It's through complaining about your spouse. dan komplain kepada tentang suamimu. You always do this. Kamu selalu melakukan ini. You never do this. Kamu nggak pernah melakukan ini. Faithless, like never, like really. No, there is no hope that they will change at all. You know, that's faithless. You know? Jadi iman yang lemah itu bahkan nggak ada harapan untuk orang itu bisa berubah. Like never. And there is Nggak no pernah, hope over nggak that. akan pernah. And always like Always, the word always. never been like you know. That's hopeless because faithless speech. Sorry. It's a picture of hopeless through faithless speech that root from unbelief in your heart. Jadi itu merupakan gambaran yang iman yang lemah dari kata-kata yang tak beriman. Jadi kata-kata yang beriman itu gambaran dari iman yang kurangnya iman karena akarnya adalah hati yang tidak percaya. So from this story, bad report is not just bad report. Jadi dari cerita ini kabar yang buruk itu bukan karena kabar yang buruk. It's essential from the bottom of your heart. Itu berasal dari dalam lubuk hatimu. The problem is faithless speech came from inside. Dari masalah yang terjadi adalah kata-kata yang tak beriman itu datang dari hatimu. Either to the things or to someone. Bahkan di dalam kepada setiap hal atau ke orang lain. But that's it's something that we need to be focused in this week. Jadi itu merupakan satu hal yang harus kita fokuskan di minggu ini. For everybody, including me. Ya, untuk setiap orang termasuk saya. Because we will see how God view all of this. Dan karena kita akan melihat bagaimana cara Tuhan melihat semua hal ini. The chapter 14, Di pasal ke-14 the 27. ayat yang ke-27. How long shall the wicked congregation grumble against me? I have heard the grumbling of the people of Israel, which they grumble against me. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. It will be funny, it will be interesting if you read this, like God probably speak to you like this. Jadi sangat menarik bahwa waktu Tuhan ngomong hal ini, Dia ngomong kepadamu. I have heard your grumbling. Aku mendengar complaining. I have your complaining Saya mendengar semua sungut-sungut dan complaining. about your spouse, Kamu komplain tentang suamimu, pasanganmu. about your work, Kamu komplain tentang pekerjaanmu. about your leader, Kamu komplain kepada pemimpinmu. about your brother and sister. Kamu komplain tentang saudara-saudaramu. I have heard your complaint. Aku telah mendengar complaining. It's scary if God say that to you. To Nah, us. itu sangat menakutkan ketika Tuhan ngomong kepada kalian. But do you think God not hear what you said yesterday? Apakah kalian pikir bahwa Tuhan gak mendengar apa yang Or kalian last katakan kemarin atau minggu lalu? And God really spoke this to me when I read this. Dan Tuhan sangat benar ngomong ke saya waktu saya membaca hal ini. Kiri, I heard your faithless speech towards that person. Giri, aku mendengar perkataan yang tak beriman tentang seseorang. If that person still in this community, that means God still have hope to that. Kalau orang itu ada tetap di dalam komunitas ini, itu artinya bahwa Tuhan masih punya harapan bagi orang itu. But as a pastor, sometimes faithless is. Bahkan Because as a pastor, sometimes your faith about that person, the hope about that person is just
difficult to find. Ya, bahkan sebagai pendeta, imanmu terhadap seseorang itu kadang sulit untuk ditemukan. But that changed my mind. Tapi itu mengubah pikiran saya. If you still here, that means God still have hope in you. Kalau kamu masih ada di tempat ini, itu artinya bahwa Tuhan masih punya harapan bagi hidup. That means I want to be like that too. Saya mau, itu artinya bahwa saya mau jadi seperti itu juga. I want to see you in full of faith. Saya mau melihat kalian penuh dengan iman I want to lagi. see you in full of hope. Saya mau melihat kehidupanmu penuh dengan harapan lagi. Not complaining about you. Saya nggak mau komplain tentang hidupmu. Let's apply it to your marriage too. Mari aplikasikan di pernikahanmu juga. I know maybe difficult Saya tahu ini sangat sulit. sometimes, Kadang, right? Sometimes, right? ya. Or Sulit. or like every time. Tahu setiap kali. Yeah, look at your wife or your husband and say, Lihat. I have faith in you. Lihat suami dan istrimu dan ngomong ke mereka, aku punya iman. I have big hope in us. Aku punya harapan yang besar di dalam kita. Yeah, that's what you need to say to everybody. Amin. You know. So change the faithless speech to your spouse, to your brother and sister in the community, to speech that full of faith. Amin. Jadi ubah kata-katamu yang tak beriman tadi kepada saudaramu dan kepada pasanganmu dan juga saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu. Look at how dangerous is the faithless speech is. Lihat bahwa betapa berbahayanya kata-kata yang tak beriman ini. Do we have the picture that I shared in the group today? Yeah, last night. Faithless, aku ngomong tak beriman. Yeah. We can check in 2 Timothy 2. Kita bisa lihat di 2 Timotius 2. Verse 16. 2 Timotius 2 ayat 16. But avoid irreverent babble. Sorry, my reading in English is so not good. Maafkan saya. Amen. For it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like greeny. What is greeny? I read that one. Among them are Hymenaeus and Pilatus, like that. Okay. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. No. Sesat. in some look at this. First, vain talk, godless talk, worldly talk, empty chatter. Some translation use all of that. It's only make people more ungodly. Jadi di terjemahannya itu dikatakan kata-kata yang kosong, kata-kata yang tak suci, yang bahkan kata-kata yang sia-sia. Semuanya itu hanya menambah kefasikan. Even also in next verse it said that it's like a grand garret. Yeah, like that. But some translations say cancer. Jadi di beberapa terjemahan itu ngomong kata-kata seperti itu menyebar sama seperti kanker. Bad report, faithless talk is like cancer. Cancer. Jadi laporan kabar buruk dan perkataan yang tak beriman itu menyebar sama seperti kanker. Faithless talk is not just bad news. It's a different. Jadi kata-kata yang tak beriman itu bukan hanya saja kabar buruk. It's not just tell people, oh man, there's accident over there. That's a bad news. Itu bukan hanya saja tentang, oh man, ada kecelakaan di sana. Itu bukan hanya tentang itu saja. But this bad report is
report, negative report or bad one that came out from the way they perceive or think, see something. Jadi kabar yang buruk ini berasal dari iman yang ini berasal dari orang yang tidak beriman, karena di momen itu mereka melihat situasi, mereka mengerti berdasarkan sesuatu yang mereka pahami dari dalam hati mereka sendiri, dan kabar itu yang mereka sampaikan ke orang. Because it's remember in the beginning I say it's about heart issue. Ingat bahwa yang saya ngomong tadi ini berbicara tentang hati yang bermasalah. Paul says like cancer. Paulus ngomong itu adalah kanker. You know, faithless talk or speech or unbelief is not just there at that moment. Jadi ingat bahwa kata-kata yang tak beriman, kabar buruk, pahami bahwa itu nggak hanya ada di situ pada saat itu. When they saw the promised land, their unbelief is not happen that time only. Jadi waktu mereka melihat tanah perjanjian, ketidakpercayaan mereka nggak terjadi waktu saat mereka ada di tanah itu, tetapi It's like most of us have flu, sama seperti kita yang punya flu, probably COVID-11, COVID-12, mungkin or COVID-25, COVID-19, 18, 19. you know. But we have, and some of us cannot taste correctly. Beberapa dari kita nggak bisa rasa. And then when you eat something, oh, this is not good. Waktu kalian mengatakan sesuatu, oh ini nggak enak, It's kurang not garam. because the food that not good, you have sickness in you. Wow. Bukan karena makanan itu yang nggak enak, tetapi karena ada penyakit di dalam tubuhmu. Israel been complaining before they got to see the promised land. Israel sebelumnya sudah komplain kepada Tuhan bahkan sebelum mereka melihat tanah perjanjian itu. Cancer was there since that time. Kanker itu ada di dalam tubuh mereka And even the sejak promise sebelumnya. exactly like what God said. Bahkan meskipun janji itu tepat seperti apa yang Tuhan sudah katakan, They taste it because they cannot taste it correctly because they sick actually. nah, mereka waktu mereka merasakan tanah itu, mereka nggak bisa merasakan tanah itu dengan benar karena mereka punya penyakit. So it's for us, we need to check when you cannot taste something correctly, you may sick. Jadi bagi kita perlu mengecek dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak bisa merasakan sesuatu dengan benar, mungkin ada penyakit di dalam kita. The most problem that can happen is this can spread. Dan masalah yang terjadi di sini adalah yang bisa terjadi bahwa hal ini bisa menyebar. Like it's exactly like COVID, it's from mouth to mouth. Sama seperti COVID, dari mulut ke mulut, udara ke udara. Faithless speech, faithless talk is from mouth to mouth. Jadi kata-kata yang tak beriman, kata-kata yang putus asa, itu dimulai dari mulut. So they present 10 spies present all that faithless speech. Jadi 10 mata-mata of itu Israel. Itu mempresentasikan hal yang mereka lihat. They make them more ungodly because they already Jadi ungodly. kabar buruk yang mereka presentasikan itu menyebabkan semua bangsa itu tidak saleh atau memberontak di hadapan Tuhan. Because they already ungodly make them more ungodly. Jadi karena mereka udah nggak saleh atau nggak saleh, dan itu membuat mereka lebih lagi nggak saleh. Think about it, because whoever want to listen to gossip because they already broken actually. Jadi coba pikirkan hal itu. Siapapun yang mendengar gosip, yang lebih memilih untuk mendengar gosip itu karena mereka udah rusak sebelumnya. If they healthy, they will not sit with people who complaining. Jadi kalau mereka sehat, mereka nggak bakalan duduk dengan orang yang suka That's why Paul say just make them more ungodly because they already ungodly. Iya. Dan itu akan hanya membuat mereka lebih lagi nggak saleh karena mereka udah buruk. So there's two things that need to check in us. Jadi ada dua hal yang perlu dicek di dalam kehidupan kita. If you okay to sit and listen to complaining all the time, jadi kalau yang pertama kalau kamu senang dan suka duduk dan mendengar complaining setiap kali,
that means you also not in good condition. Sorry. Oh You ya, also not in good condition. itu juga karena kamu juga nggak ada di dalam kondisi yang baik. Because the godly man cannot stand in ungodly environment. Jadi karena orang yang saleh, dia nggak bakalan mungkin bertahan di tempat yang nggak saleh. If you and the second one is this thing is like cancer, can spread. Jadi ingat bahwa yang kedua adalah bahwa ini sama seperti kanker yang dapat menyebar. If you sick and then you keep hang out with somebody, that person is sick also. Kalau kamu sakit If they dan not kamu fit. sering hang out atau nongkrong bareng orang yang juga sakit, So it's make whole family sick, dan itu yang membuat semua keluarga sakit. like Israel. And then in chapter 14, they rebel against the Sama Lord. seperti Israel sehingga di pasal 14 semua mereka itu memberontak melawan Tuhan. So only from 10, whole nation devour. Jadi karena 10 orang itu semua bangsa itu memberontak. Let's see in Proverbs 18:21. On default. Default is Defile, enggak suci. Iya. Karena 10 orang tadi yang membawa kabar buruk, semua bangsa jadi nggak suci. You go to Proverbs 18. Di Amsal 18, Say there if you're there. There. Verse 21. Death and life are in the power of what? di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. And those who love it will eat its fruit. Dan siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oh, Oh, death or life, man. hidup dan mati. So it's actually like a option, right? Jadi ini sebenarnya ini merupakan sebuah pilihan, bukan? You know, it's all what came out from our mouth actually can spread. Jadi setiap hal yang keluar dari mulut kita itu bisa menyebar. So we have option. You know, you wanna spread death or life. Jadi kita punya opsi atau pilihan. Apakah kita mau menyebarkan kematian atau kita mau menyebarkan kehidupan dari mulut kita? For you yourself or others. Untuk kehidupanmu sendiri dan juga untuk orang lain. The most difficult actually when you not realize what you say. Dan bahkan hal yang paling sulit adalah ketika kamu nggak memahami apa yang kamu katakan. But whatever we say will produce a fruit. Tapi apapun yang kita katakan itu akan memproduksi atau menghasilkan buah. If what produce is life, praise the Lord. Kalau apa yang diproduksi itu kehidupan, puji Tuhan. But if what produce is death, praise the Lord. Praise the Lord. Kalau itu yang dihasilkan adalah kematian, puji Tuhan. Why praise the Lord? Because that's actually point to check that probably what you say is not right. Kenapa puji Tuhan? Karena itu adalah momen di mana kita bisa mengecek apa yang dikatakan itu. If I speak something to Vera, Kalau saya mengatakan sesuatu kepada Vera, if that also came out from my aggravation, kalau itu datang dan keluar dari kesal. kekesalan yang ada di dalam hati saya, Usually it's not bring life to her. dan seringkali itu nggak bakal membawa kehidupan bagi Bu Vera. So if I speak it from the truth, this is not right, this is correctly, this is what you should do. Kalau saya berbicara berdasarkan dari kebenaran, Let's bring life to her. itu akan membawa kehidupan kepadanya. But sometimes when we aggravate, we not realize we aggravate. That's the problem. Masalah yang terjadi bahwa terkadang ketika kita bertengkar atau kita kesal satu dengan yang lain, kita nggak menyadari bahwa
kita bertengkar. That's why the fruit usually I use it for check also for my speech. Dan juga buahnya itu juga saya pakai untuk mengecek dari And if perkataan not saya. life that produce, and then oh dang, it must be Ketika say kehidupan something that gak diproduksi atau dihasilkan, oh dang, aku harus menyelesaikan memperbaiki perkataan ini. Yeah, because we need to remember God really tried to speak to us in these couple days. Jadi about kita this. perlu memahami bahwa Tuhan sedang mencoba berbicara kepada kita di minggu-minggu ini, di hari-hari terakhir ini. Because for what relationship become worthless, worthless if if there is no life in it. Jadi hubungan itu gak bakalan menjadi bermanfaat ketika gak ada kehidupan yang dihasilkan di dalam. Which is the life is came out from your tongue. Karena kehidupan itu keluar dari mulut kalian. So you need to careful. I believe we all want to have a community and relationship that full of life, right? Karena saya percaya bahwa kita semua mau punya komunitas yang menghasilkan kehidupan, bukan? And look like God want to teach us to bring life from our mouth. Dan first. terlihat seperti Tuhan mau membawa kehidupan melalui mulut dan perkataan In kita. every home and a community. Dari rumah dan komunitas juga. Stop that faithless talk Hentikan itu kata-kata yang tak beriman, yang tak about bersih. your spouse and about your kids. And Tentang pasanganmu, tentang anakmu. because God still have big hope in you. Dan Tuhan punya harapan yang besar, masih punya harapan yang besar di dalam kehidupanmu. And I want to. Dan saya juga mau punya harapan itu. So Matthew 15:18. Matius 15 ayat 18. But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defile a person. Jadi tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. So this is what exactly Bible says. Dan ini tepat seperti apa yang Alkitab katakan. And this is when they talk about food. Ini mereka ngomong tentang makanan. And actually it's also applied to whatever came out from our. Tapi ini juga diaplikasikan juga tentang semua hal yang keluar dari mulut kita. It's not talk about when you throwing up or. Ya, ini bukan berbicara tentang waktu kamu muntah. But actually sometimes I thought I call complaining is throwing up. Ya, tapi kadang saya panggil itu saya sebut bahwa complaining itu sama dengan muntahan. Berdiri tegak. Okay, so because complaining is yucky. Yakin? Oh, karena complaining itu sebenarnya muntah. But that even defile you as the person who talk up. Dan itu juga menajiskan kamu yang berbicara. That's why sometimes I really I do check the fruit from my speech. Dan kadang-kadang juga saya mengecek buah dari perkataan saya. And if not life, I repent as fast as Dan I ketika can. itu bukan kehidupan, saya bertobat secepat mungkin. It is defile me, the one that speak also. Karena itu juga menajiskan saya yang berbicara juga. It's bring death to someone who hear it and defile the one that speak it. Dan juga membawa kematian kepada orang yang mendengar dan juga membawa kenajisan kepada orang yang berbicara. Nothing good from it. Gak ada yang baik dari hal itu. That's why I think this is what really God wants to do with us. Dan saya percaya bahwa ini merupakan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan He not kita. just want to bring life to us, but also make us always halal, not defile, pure, holy. I Ini mean. bukan hanya saja Tuhan mau membersihkan kita, menyucikan kita, tapi juga Tuhan mau menyucikan kita sehingga kita bisa menjadi saleh di hadapannya. In Romans Menguduskan kita. Romans 14,
di Roma 14. Roma 14 ayat 23. But whoever has doubt is not condemned if he eat, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. The last sentence is the point. Jadi kalimat yang terakhir itu merupakan poinnya. Whatever does not proceed from faith is sin. Jadi apapun yang segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Which is faithless talk, faithless speech is not from faith. Jadi kata-kata yang nggak beriman, kata-kata yang putus asa itu sebenarnya bukan berdasar dari iman. It's everything that Semua not hal from faith or based on faith is yang sin. tidak berdasarkan oleh iman itu adalah dosa. So that's why I got really angry to them. Jadi itulah kenapa Tuhan sangat marah kepada Israel. With Israel that time. So this is something that we need to check again to our life. Ini adalah sesuatu yang perlu kita cek kembali di dalam kehidupan kita. Just try to show you all this the truth about it. Dan mencoba menunjukkan kepada kalian bahwa semua kebenaran tentang hal ini. Because it's not just about cursing, you Ini know. bukan tentang kata-kata kutukan. It's some church you cannot curse, which is we not curse in this church, but it's another level higher, faithless talk. It's higher than that. Ya, ini bukan tentang hanya kata-kata yang kotor saja, tetapi kata-kata yang tak beriman ini levelnya itu lebih tinggi dari semua hal itu. So we make sure we also not sinning from what we. Kita juga pastikan bahwa kita nggak berdosa karena apa yang kita katakan. It's not just about cursing. Remember that. Ini bukan hanya tentang kata-kata kotor, maki-maki, tapi ini kata-kata yang tak beriman. That not believe that something can happen in the person next to you. That's Dan faithless talk. kata-kata yang nggak percaya bahwa sesuatu nggak dapat terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dekatnya. Complaining that came out from your mouth because you not believe that your husband can do it. Jadi komplain yang keluar dari mulutmu yang karena kamu percaya bahwa suamimu nggak mampu melakukannya, Or your wife not do enough. atau istrimu nggak melakukan dengan baik atau cukup, Or because you not see any progress in your kids. atau kalau kamu nggak bisa melihat setiap progres yang ada di anak-anakmu, Or even your roommate keep doing the same thing. atau teman sekamarmu selalu melakukan hal yang sama. Make sure there is no faithless talk came out from it. Yeah. Pastikan nggak ada kata-kata yang tak beriman yang keluar dari mulutmu. Because the fact is the fact. Karena kenyataan adalah kenyataan. The fact is somebody live in that land. Jadi kenyataannya bahwa memang ada seseorang yang tinggal di tanah itu. But you know, the fact is actually not even connecting with what came out from your mouth. Tetapi masalah yang kadangnya adalah bahwa kenyataan itu enggak berhubungan dengan apa yang keluar dari mulutmu. It's about how you it's the fact that you already sick. Jadi itu adalah kenyataannya. Itu sebenarnya adalah kenyataan bahwa kamu sebenarnya sakit. So who want to change anybody want to change start today? Apakah kalian mau setiap orang mau berubah mulai dari hari ini? Start talk with full of faith. Mulai berkata-kata dengan penuh iman. To help us understand what is faithless talk is. Untuk membantu kita memahami apa sebenarnya itu kata yang tak beriman. To add to your understanding. Untuk menambah kepada pengertian kalian. James 1
di Yakobus 1 6 to 7. ayat 6 sampai dengan 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Yeah, 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. First, the first is the first 7. It say that person will not. Don't think that person will receive anything. Jadi di from ayat God. 7 itu orang yang demikian jangan berharap akan menerima sesuatu. What kind of person? Orang yang seperti apa? Who doubt? Orang yang bimbang. But it's more specific. James say double-minded. Jadi secara spesifik ini Yakobus ngomong orang yang mendua pikirannya. That's a picture. It's actually what 10 spies. What 10 spies report is the double-minded. Jadi itu sama tepat seperti laporan yang dibawa oleh 10 mata-mata itu. It's good, but Itu bagus, tapi yang it's kedua double-minded. ada There's raksasa two di things that tanah they keep it in his mind. itu ada pikiran yang mendua yang selalu dia ada di dalam pikiran mereka. Yeah, my husband is believe in the Lord, but he always like this, you know. Ya, suami saya percaya kepada Tuhan, tetapi dia selalu seperti ini. Yeah, my wife is so lovely, but yeah, sometimes she just snore all the time. Istri saya sangat cantik dan No, you're not. dicintai, tapi kadang waktu Because I tidur need dia here, selalu I'm not here. mengorok. You know, oh yeah, you know, it's double-minded, make you unbelieve. Jadi pikiran yang mendua itu yang membuat kamu jadi nggak percaya And in some point, the faithless talk will come out. dan setelah itu kata-kata yang tak beriman itu akan keluar dari mulutmu. Because faithless talk is came out from unbelief or faithless heart. Karena kata-kata yang tak beriman itu berasal dari hati yang nggak percaya dan tak beriman. The worst is God said, this kind of person will not receive anything from me. Dari masalahnya adalah bahwa hal yang terburuk adalah orang yang seperti ini gak bakal nerima apapun. The difference with belief, faith and faithless is the difference. Perbedaan antara iman dan yang tak beriman adalah The one that have faith only think about one thing. dari orang yang beriman itu hanya memikirkan satu hal. They probably see two things, but they keep in his mind is just one thing. Mereka mungkin melihat dua hal, tetapi yang mereka yang mereka taruh di dalam pikiran mereka adalah satu hal. That's what I learned from Joshua and Caleb. Actually, Itulah yang saya belajar dari Yosua dan Kaleb. do you think Joshua and Caleb not see that big giant? Apakah kalian pikir bahwa Yosua They dan saw Kaleb it. nggak melihat semua raksasa yang ada di tanah itu? They saw it both things too. Two things also. Mereka juga melihat hal yang sama. Mereka But they lihat dua hal not juga. keep that giant in their mind. Tapi mereka nggak menaruh atau menetapkan raksasa itu yang paling besar di dalam pikiran They mereka. only keep in their mind is what God said. Yang mereka taruh di dalam pikiran mereka adalah apa yang Tuhan katakan. Which is what they saw is the confirmation what God said. Dan itu dimana juga itu merupakan konfirmasi dari apa yang Tuhan katakan sebelumnya. So either you become double-minded or single-minded. That's what I try Apakah to say. kamu akan menjadi orang yang punya pikiran yang mendua atau yang punya pikiran yang satu aja? Faith or faithless? Jadi- Faithful man or faithless? Menjadi orang yang penuh dengan iman atau orang yang tak beriman? There is the option today. Itu adalah pilihan bagi kalian hari ini. If you know, faith came from hearing, right? Ingat bahwa iman itu datang dari mendengar, bukan? Hearing from what? The word of the Lord. Mendengar dari apa? Firman Tuhan. Joshua and Caleb just think about that. That's the only thing that they keep in their mind. Dan itu merupakan satu-satunya hal yang mereka jaga dan bahkan yang mereka terus pikirkan di dalam pikiran mereka. Every day
almost every day. Bahkan hampir setiap hari. Almost every day I check our balance sheet and finance. Saya selalu mengecek balance dari keuangan kita. Yeah, I see giant over there. Saya melihat raksasa di sana. Every day I saw it. You know? Setiap hari saya melihat hal itu. But I not make that stay in my mind. Tapi saya nggak membuat mereka tinggal di dalam pikiran What saya. stay in my mind and my heart is what I hear from the Lord. Yang saya biarkan tinggal di dalam pikiran saya adalah tentang apa yang Tuhan katakan. So I just want to encourage everybody today. Saya hanya mau menguatkan setiap orang hari ini. Let's be full of faith even in our talk. Jadi mari kita penuh dengan iman bahkan di dalam perkataan kita juga. This is a few tips Ada beberapa tips. for women. Ya, yang pertama bagi perempuan. Sorry, women first. Right? That's the same. Ladies first. Ladies first, right? So I do ladies first, okay? Ladies first. Okay, Proverbs 14. I know it's Amsal famous scripture, you know. Some of you already know where I'm going probably. If I say Proverbs 14. Beberapa paling sudah tahu ketika kita ngomong Amsal 14. The wise woman builds her house, but fully with her own hands tear it down. Jadi perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. So the wise women is not the women that try to be wise. Jadi wanita yang bijak itu bukanlah wanita yang mencoba untuk menjadi bijak. The wise woman is the wise that busy to build up their house. Jadi wanita yang bijak itu adalah wanita yang sibuk membangun kehidupannya. Not busy tearing down the house. Dan enggak sibuk untuk menghancurkan rumahnya. That is tearing down and build up. Ada menghancurkan dan membangun. One foolish, one wise. Yang satunya bodoh, yang satu bijak. How you tearing down your house Bagaimana kamu menghancurkan rumahmu? if how you say just by speak deadly things. Saya menunjukkan kamu menghancurkan rumahmu itu adalah kamu berbicara mengeluarkan kata-kata yang mematikan. Maybe not to the member of your house, Mungkin nggak kepada orang yang ada di dalam rumahmu, but faithless speech to someone outside the house about your house. iya, tetapi ngomong kata-kata yang nggak beriman kepada orang lain di luar sana tentang rumahmu. Do you know what my husband did yesterday? Kamu tahu apa yang suamiku lakukan kemarin? They're busy in the church, but they left this. Mereka sibuk di gereja tapi mereka melupakan ini anak unu. What came out from her faithless is tear down things, Dari but not build up things. Dari yang keluar dari mulut mereka adalah yang menghancurkan rumah, bukan yang membangun rumah. That kind of women, even in their house, they will also nagging to the kids, nagging to the husband is same thing. Nagging, ngomel, Wanita yang seperti itu mereka juga akan terus mengomel kepada suaminya dan juga akan terus mengomeli anak-anak mereka. So actually, if you want to be wise women, Kalau kamu mau menjadi wanita yang bijak, like your life busy, build something. biarlah hidupmu itu terlihat membangun sesuatu. Build something to your build your kids up. Jadi biarlah kamu membangun anakmu, Build your husbands up membangun suamimu, with menguatkan suamimu speech that full of faith, dengan kata-kata yang penuh iman, not speech that tear down. bukan kata-kata yang menghancurkan mereka. I know your husband is someone who sometimes good, sometimes not. Kita tahu bahwa kadang suamimu terkadang baik, terkadang enggak. Because you can tell them, you always. Karena kamu bisa sering ngomong bahwa kamu selalu dan Or selalu. never. Dan kamu hanya ngomong kamu nggak pernah. Or encourage about God calling in their life. Atau kamu mau menguatkan mereka dengan panggilan yang Tuhan punya di dalam kehidupan mereka. That's for women. Itu untuk wanita-wanita. So anybody want to be wise women?
Apakah kalian mau menjadi wanita yang bijak? Make your life busy will build up something Biar buat in your house. hidupmu sibuk dengan membangun rumahmu. Titus 2, Titus 2 for young men untuk pria muda, and for men basically. untuk but pria-pria. Paul say young men. Young men. Titus 2 Where my Titus? Titus 2, 6 to ayat 6 8. sampai 8. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Sampai 8 ya. Sehat dan tidak bercela dalam pemberianmu dan dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Yeah, it said, right? If anyone above reproach. Wait, Titus 2. No. Likewise, urge younger men, be self-control. Any amen on that? Self-control. Be young men, Kuasailah dirimu. yeah, self-control. But it's the first 8. One of them is sound speech. Di ayat 8 di situ berbicara tentang sound speed, pemberitaanmu. For young men, you can study this first, more like all the character you probably is good thing. Jadi untuk pria-pria pelajarilah kata-kata ini. But my point is in the first 8 is Jadi poin saya ada di ayat 8. one of the thing is sound speech that cannot be condemned. Jadi itu yang di ayat 8 adalah pemberitaanmu yang tak bercela. So the way you speak is so full of faith, so not nothing flaw that they can try to find against you. That's what Jadi saking murninya perkataanmu itu dan bersih, itu membuat lawan gak bisa menemukan suatu kesalahan dari pemberitaan, dari perkataan untuk menyerang kamu. sound speech is I try to understand. It's an interesting word Itu actually. merupakan kata-kata yang menarik. In Greek is hugais logos. Jadi di Yunani itu hugos logos. Actually, hugais is the sound. Jadi The sebenarnya sound word. hugais itu adalah apa namanya? Suara. It means healthy, pure, Itu artinya bahwa bersih dan murni, and sehat dan murni, and in wholeness, like dan full. dalam kepenuhan. It means solid, like no flaws, like that. Jadi itu solid, nggak ada ruang, Flaws is a mistake or nggak ada or- kesalahan sama sekali, nggak ada So- celah untuk kesalahan. For men, we need to really control what we say. Untuk laki-laki kita perlu kontrol untuk setiap hal yang kita katakan. Because it is women usually emotion that drive what they talk. Jadi kadang And then what they speak. wanita itu sangat emosional ketika mereka berbicara, But man is controlled by his mind. tapi laki-laki itu dikontrol oleh pikiran mereka. But the mind sometimes can run faster than they think. Ya, kadang pikiran itu bisa berlari lebih cepat dari yang mereka pikirkan. I think it later. Mereka ngomong nanti baru pikirkan. That's why it's for men is talk about self-control. Itulah tentang pria itu berbicara tentang self control. It's not everything that you think you need to say. Jadi enggak semua yang kamu pikirkan itu kan perlu kamu katakan. Not everything that you feel also you need to say. Nah, semua hal yang kamu rasakan itu perlu kamu katakan. Because make sure what came out is healthy, pure. Karena and pastikan yang whole. keluar itu adalah sehat dan murni. It sound so you can. That's why Paul said, if you talk like that, nobody can try to find a flaws. Jadi kalau kamu ngomong seperti itu, nggak bakalan ada yang bisa mencari cara dan celah untuk menyerang. I know we want to be. We don't want to be faithless speech person, right? Saya tahu kita nggak mau menjadi orang yang berkata-kata, orang yang punya kata-kata yang tak beriman keluar dari mulut kita. Let
Let me close with Ephesians 4. Mari kita tutup dengan izinkan saya untuk tutup dengan Efesus 4. Because I think Soto is waiting for us. Dan saya percaya Soto telah menunggu kita. Oh, Soto. Oh. Efesus 4. Oh, Soto. Oh. Semua sudah di Efesus 4. 29. 29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor kata keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yeah, let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as are good for what? Building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Yeah, in bahasa, somehow the word make people always think this is talk about cursing, which is, cursing is not good, you know. Ya, tapi di dalam bahasa itu kadang orang banyak berpikir tentang kata-kata kotor. But this is bigger than that. Itu bukan hanya sekedar kata-kata kotor dan makian, tapi ini lebih besar, lebih luas dari hal itu. Something that corrupt, Sesuatu yang rusak. which is what we learn today is faithless talk. Itu yang dimana It's kita corrupt. pelajari hari ini, bahwa kata-kata yang tak beriman itu yang merusak. It's like cancer, Itu sama seperti kanker, kill people, mematikan orang, kill hope in people, menghancurkan atau mematikan harapan yang ada dalam kehidupan orang. even make you faithless about people. Dan bahkan itu membuat kamu hilang harapan atau enggak beriman It's terhadap seseorang juga. Faithless talk is kill everything. Jadi kata-kata yang tak beriman itu mematikan segala hal. So Paul encourage us today, Paulus menguatkan kita hari ini, speak something that building up. jadi ini ngomong sesuatu yang membangun mereka, Build your husband up. membangun suamimu, Something that build your wife up. sesuatu yang membangun, menguatkan istrimu, Your kids, anak-anakmu, your sisters in your room, saudara dan saudarimu, your yang ada brothers di in this ruangan community. ini, yang ada di komunitas ini. Is take a note. This is not just positive saying though. Ini bukan, ingat bahwa ini nggak hanya saja kata-kata yang positif. We're not psychology or Kita bukan motivator. orang man. yang psikologi dan motivator. You always speak good things. Kamu selalu ngomong hal-hal yang baik. There is Indonesian motivator that famous. They always say super, Super. If you plant apple, you will get apple. super. That one is super. Super sekali. Bukan kata-kata super ya. It's a word that full of faith. The word that came out because you really believe about God in that person. Karena kata-kata yang penuh dengan iman, karena saking percayanya kamu tentang apa yang Tuhan miliki di dalam kehidupan seseorang itu. I believe they will produce good generation. Dan saya percaya bahwa mereka akan memproduksi generasi Tuhan. I truly believe here, Dan saya sangat percaya di sini. not just here. Gak hanya di sini. So faithless talk just can be removed if your heart really loves somebody and want to build them up. Jadi kata-kata yang tak beriman itu akan dihapuskan karena kamu sangat mengasihi seseorang. That you still have faith like how God have faith in them. Dan karena kamu masih memiliki iman yang sama seperti apa yang Tuhan miliki terhadap seseorang itu. Because the journey that Israel had, Karena perjalanan yang Israel miliki 100 days, 100 hari it is not easy. itu nggak mudah. It was difficult. Itu sangat sulit. Difficult thing can shape a person with all the bitter heart and Jadi faithless. kesulitan itu akan memangkas seseorang dari kepahitan. But if you go through difficulty with faith, Tapi kalau kamu masuk di dalam kesulitan itu dengan iman, a faithful heart also produce from it. hati yang penuh dengan iman itu juga akan memproduksi kehidupan. Because we can see it in Joshua and Caleb.
Karena kita juga bisa melihat di dalam Yosua dan Kaleb in Moses too. dan juga di Musa. They Musa. went through the same thing. Mereka menghadapi hal yang sama juga dengan semua orang Israel. It is Moses angry one time, Ya mungkin Musa marah satu kali. but one time for how many years? Satu dari sekian tahun. That's really good. Sangat baik. Yeah, we've been having this church like what? 6 Really, years. really like communities. What? 6 years years. about that. Ya 5 to 6 years. I don't know how many complaining I've been have. You know. Saya nggak tahu berapa banyak complaining yang sudah saya keluarkan dari mulut saya selama 6 tahun So ini. it's for 40 years, just one time angry. It's very good. Selama 40 tahun hanya satu kemarahan. So let's build each other up Mari kita membangun satu dengan yang lain through your speech melalui perkataanmu because you believe karena in God, kamu percaya in them. tentang apa yang Tuhan, kamu percaya di dalam Tuhan tentang apa yang Tuhan punya bagi orang itu. Remember these a few things. Mari ingatkan beberapa hal ini. Bad report are kills. Kabar buruk itu membunuh. Bad reports are kills. Kabar buruk itu membunuh. It's not just negative things. Itu nggak hanya hal yang negatif, It's something that came out from your heart that not believe. yaitu sesuatu yang keluar dari hatimu yang tidak percaya. Not believe about God can do something in your situation. Nggak percaya karena tentang Tuhan nggak mampu melakukan sesuatu di dalam situasi Not itu. believe that God can do something through that person Nggak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui orang itu or in that person. atau di dalam orang itu. Faith is not just about answer prayers. Faith is about life that brings life. Jadi iman bukan Faith is not just about answers prayers. iman itu bukanlah tentang menjawab doa, Faith is about life that brings life. tetapi iman itu adalah tentang kehidupan yang membawa kehidupan, Life through speech. kehidupan melalui perkataan. We call to spread good news, not a bad report. Kita dipanggil untuk menyebarkan kabar baik, bukan kabar buruk. Amen. Amin. We call to spread the gospel. Kita dipanggil untuk menyebarkan Injil. So stop complaining. Jadi berhenti berkomplain. Stop that faithless talk. Berhentikan itu kata-kata yang tak beriman. God not call you to do that. Tuhan gak memanggil kamu untuk melakukannya. God call you to bring a good news. Tuhan memanggil kamu untuk membawa To kabar bring baik. life. Untuk membawa kehidupan. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini. Kasih karuniamu untuk kami boleh mengerti hatimu